Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Diva pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Tema pekan ini adalah energi dan perubahannya. Subtema pekan ini adalah energi alternatif. Kita bahas tema terlebih dahulu ya. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang artinya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya, kemudian dia menjualnya, lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya. Bu Diva memiliki lagu tema dengan nada meraih bintang. Teman-teman ingat tidak lagu meraih bintang? Kita coba nyanyi bersama-sama ya. Bumi ini makin layu, sumber energi terkikis. Ini saatnya mencari energi yang alternatif. Sumber tambang mulai kurang, air, angin, matahari, hewan dan tumbuh-tumbuhan, mari kita manfaatkan. Biomasa, gelombang laut, biomasa, gelombang laut, air, angin, matahari, minyak, etanol, yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, kita rawat, kita jaga bumi kita. Nah teman-teman boleh bernyanyi bersama-sama dengan ayah, bunda, kakak ataupun adik di rumah. Energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti dari bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Bahan bakar fosil itu sama dengan energi yang tak terbarukan. Pekan-pekan sebelumnya atau pekan lalu kita pernah membahas energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan itu contohnya batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Yang artinya energi tak terbarukan ini atau bahan bakar fosil ini jika terus-terus diambil atau jika terus-terus digunakan maka akan habis. Ketika energi akan habis maka ini akan berpengaruh terhadap bumi yang kita pijaki ini. Maka dari itu, Masya Allah, sesungguhnya Allah sangat mulia, sungguh Allah adalah sangat maha besar. Allah menciptakan energi lain sebagai pengganti dari energi yang tak terbarukan ini. Meskipun bahannya berbeda, tetapi insya Allah fungsinya pun sama. Macam-macam energi alternatif yaitu yang pertama berasal dari matahari, angin, air, dan juga panas bumi. Matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, di mana pembangkit listrik tenaga surya ini dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik yang mengalir pada rumah kita. Selanjutnya ada angin, dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau turbin. Nah teman-teman, kita sering melihat ini. Turbin ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah karbon dioksida, yaitu untuk mengurangi polusi udara yang kita dapatkan sehari-hari. Selanjutnya ada air. Air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, di mana ini akan berpengaruh atau menggantikan fungsinya PLTN atau PLN. Pembangkit listrik tenaga air ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air ketika air yang mengalirnya pun cukup deras.
Selanjutnya ada panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik panas bumi. Ini pun dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik yang dialirkan ke rumah-rumah kita, contohnya seperti lampu pijar. Nah, kita mulai membahas mengenai materi bahasa Indonesia, mengenai teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Biasanya teks prosedur ini dapat teman-teman temukan ketika teman-teman ingin merangkai atau pada box mainan rangkaian, atau teman-teman dapat melihatnya juga pada bungkus makanan. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Sehingga ketika kita ragu untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, maka teks prosedur ini dapat membantu kita, dapat meyakinkan kita 100% untuk melakukannya secara tepat. Ciri-ciri yang pertama dari teks prosedur adalah yang pertama terdiri dari langkah-langkah. Tadi sesuai dengan pengertiannya, teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Karena ini adalah terdiri dari langkah-langkah teks mengenai tahapan, maka diharuskan sesuai dengan urutan, harus tersusun secara sistematis agar kita menghindari kesalahan yang khawatir akan kita lakukan ketika kita mempraktekkan, membuat atau melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, berisi informasi yang objektif. Artinya yaitu mengenai penginformasian yang berisi perintah dan tindakan. Selanjutnya yang keempat, terdapat angka yang melambangkan urutan langkah. Nah teman-teman, karena tadi adalah langkah-langkah, maka dianjurkan untuk menggunakan angka agar teman-teman tidak lupa ketika teman-teman sedang melakukan atau mempraktikkan kegiatan dalam mempraktikkan teks kegiatan prosedur ini. Struktur umum. Teks prosedur memiliki struktur umum yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja perintah. Kata kerja perintah ini yaitu kata kerja yang diakhiri dengan kan, i, dan lah. Contohnya, siapkan, hindari, dan tuanglah. Nah, ini adalah contoh-contoh kata kerja perintah. Dan masih banyak lagi mungkin yang teman-teman dapat buat sendiri kata-katanya. Lalu yang kedua, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung yang menjelaskan waktu. Contohnya adalah kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, dan masih banyak lagi yang dapat teman-teman gunakan. Menggunakan gambaran terperinci. Material yang akan digunakan dalam kegiatan teks prosedur dituliskan secara jelas dan terperinci. Contohnya yaitu harus ada jumlah atau berat dari suatu bahan atau suatu alat. Contohnya 250 gram gula, 100 ml air, atau 2 buah pensil, seperti itu. Yang keempat adalah verbal material dan tingkah laku. Verbal material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu. Sedangkan verbal tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Di sini Ustazah Diva memiliki contoh dari teks prosedur untuk membuat kincir angin sederhana. Di sini sudah ada alat dan bahan yang diperlukan dan juga cara membuatnya. Tadi seharusnya untuk memulai atau untuk membuat teks prosedur kita harus menuliskan terperinci bahannya. Di sini Bu Diva tidak menuliskan
Jumlah terperincinya karena setiap bahan harus mendapatkan satu. Jadi tidak perlu dituliskan. Contohnya tutup botol plastik, sedotan plastik, batang lidi, kardus bekas, staples, lakban, dan gunting. Karena semuanya hanya membutuhkan satu, maka Bu Diva tidak menuliskan angka satunya. Tetapi jika teman-teman ingin menambahkan angkanya agar lebih terperinci, maka itu sangat diperbolehkan. Lalu di sini ada kata-kata selanjutnya cara membuat kincir angin dari plastik bekas. Di sini Bu Diva tidak menggunakan angka urutan, tetapi menggunakan strip. Nah, lebih baik untuk teman-teman menggunakan angka ya. Yang pertama, ambil tutup botol bekas yang telah disiapkan tadi. Kemudian potong pinggirannya menjadi 4 bagian sampai menjadi nampak mekar pada tutup botolnya. Nah, pada kalimat tersebut sudah ada kalimat penghubung, yaitu kemudian. Lalu juga ada ada kata kerja perintah. Contohnya yaitu disiapkan. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja perintah. Lalu langkah yang kedua, kemudian ambil kardus bekas. Buatlah pola baling-baling. Buatlah baling yang aerodinamis agar memudahkan kincir berputar dengan cepat. Jangan lupa untuk mengukur bagian bawah baling dengan tutup botol. Nah, di sini juga sudah ada kata penghubung waktu, yaitu kemudian. Juga ada kata kerja perintah, buatlah. Langkah yang ketiga, setelah menggambar pola, gunting atau potong pola tersebut. Lalu cetak 3 baling lainnya pada kardus dan potong dengan cara yang sama. Setelah baling-baling selesai dibuat, beri lubang pada bagian tengah tutup botol yang sudah dipotong tadi. Nah, pada kalimat ini juga sudah ada kata penghubung waktu, yaitu setelah. Langkah yang keempat, kamu bisa menggunakan gunting atau benda tajam lainnya untuk memberi lubang pada tutup botol. Setelah itu, pasang baling-baling yang sudah dibuat tadi ke tutup botol. Gunakan staples untuk merekatkannya. Selanjutnya, pasang baling-baling pada lidi. Yang keenam, masukkan batang lidi yang sudah disiapkan tadi ke lubang tengah tutup botol. Agar tidak lepas, kamu tambahkan lakban pada bagian depan kincir anginnya. Nah, pada kalimat ini juga sudah ada kata kerja perintahnya ya, yaitu masukkan. Selanjutnya, masukkan sedotan ke lidi tadi. Lalu, tambahkan ikatan karet pada bagian ujungnya agar kincir tidak jatuh dari sedotan. Kamu juga bisa memberikan warna pada kincir angin tersebut sesuai dengan selera. Kincir angin dari bahan sampah plastik sudah selesai. Nah, teman-teman, pada kalimat-kalimat tersebut yang tadi Bu Diva ucapkan, tadi sudah terdapat kalimat kata kerja perintah dan juga kata penghubung. Sampai sini apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika teman-teman ingin bertanya mengenai teks prosedur, boleh bertanya melalui Google Meet ya. Selanjutnya, Ustazah Diva memiliki proyek yaitu membuat suatu makanan sederhana dan buatlah teks prosedurnya. Silakan teman-teman membuat makanan sederhana lalu teman-teman buatkan teks prosedurnya. Atau jika diperlukan, teman-teman membuat teks prosedurnya terlebih dahulu, lalu teman-teman membuat suatu makanan yang sudah teman-teman buatkan pada teks prosedurnya. Dan pastikan ketika teman-teman membuat suatu makanan tersebut sesuai dengan teks prosedur yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Sampai sini, jika teman-teman kurang jelas mengenai proyeknya, boleh bertanya melalui Google Meet ya. Ibroh atau manfaat dari kita belajar teks prosedur adalah kita dapat memudahkan seseorang untuk membuat atau melakukan sesuatu yang diinginkan, sehingga kita tidak perlu kebingungan lagi jika ingin membuat sesuatu.
Kesimpulan, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan teks prosedur adalah membantu seseorang memahami apa yang ingin dilakukan dan dibuatnya. Sampai sini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan menonton videonya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.